إله إلا الله
أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Abdul Rahimahullah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Nabi Masjid Abdul kepada para jamaah pada hari Jumat Pon tanggal 12 Januari 2024 masih bertepatan tanggal 30 Jumadil Akhir 1444 sebagai berikut. Yang pertama dimohon untuk merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan dapat baik yang ada di dalam masjid maupun di Israeli untuk kesempurnaan sholat kita bersama. Bagi para jamaah yang baik pun mohon supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu khutbah khutbah jamaah haram berbicara. Bagi para jamaah yang sebenarnya ada kota amal supaya bisa menjalankan secara estafet, jangan sampai kota berhenti. Selanjutnya sebagai maksud Jumat adalah Mukarram kepada Haji Abdul Salam Al-Hafid, Khatib Mukarram Bapak Putra Rizki Abdul Syifa dan Mahathir Al-Ustaz Haji Barabi. Selanjutnya para Ustaz melakukan amal pada hari Jumat yang lalu sebesar 6 juta
Rp693.000. Perolehan tersebut digunakan untuk kemaslahatan majelis dan semoga amal hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kanan boleh ya Muslim surat Muslim surat selanjutnya bahwa معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر على معبد الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar saya berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapai jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia seorang pengecut, putus asa, lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya,
dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah telah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalnya, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu disebabkan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu semua adalah musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus
dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan bisa lebih dari itu. Terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal yang demikian wajib kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para waliullah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu sebagian kaum sufi mengatakan, wurudul faqati ayatul muridin. Datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang menghubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga tersebut.
ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini. Mendengar perkataan mereka yang orang soleh itu, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala qalbi khashi'a wa lisani dzakira wa badani 'alal bala'i sabira. Ilahi law sababta 'alayya al-bala'a subba masdatu fika illa hubba. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, badanku bersabar atas musibah. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian sedikit khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita yang hadir di siang ini. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-ma'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'at wa khudil jum'ati wal jamaah was-sawmi wa jami'il ma'murat wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala'a wal wala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya was suyufa al mukhtalifata was syata'ila wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassa min budal muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.